Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, apabila kita membaca surat 1 Yohanes, kita akan mendapati nasihat untuk tidak memisahkan kehidupan rohani dengan kehidupan jasmani, kehidupan sehari-hari. Kedekatan kita dengan Tuhan mesti membuat kita juga dekat dengan sesama kita. Sesama yang paling dekat dalam kehidupan kita adalah saudara. Jadi bagaimana mungkin kita berkata aku mengasihi Allah, tapi pada saat yang sama kita tidak dapat mengasihi saudara-saudara kita. Dalam surat 1 Yohanes ada 3 ayat yang menjelaskan hal tersebut. Pertama-tama 1 Yohanes 2 ayat 9. Siapa yang berkata ia di dalam terang tetapi ia membenci saudaranya, ia ada dalam kegelapan sampai sekarang. Lalu ayat yang kedua dari 1 Yohanes pasal 3 ayat yang ke-15 yang mengatakan, setiap orang yang membenci saudaranya adalah pembunuh manusia, dan kamu tahu bahwa tidak ada pembunuh yang tetap memiliki hidup kekal di dalam dirinya. Dan yang ketiga dari 1 Yohanes pasal 4 ayat 20, jikalau seorang berkata aku mengasihi Allah tetapi ia membenci saudaranya, ia adalah pendusta, karena siapa yang tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin ia mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Memisahkan hidup rohani dan hidup jasmani, dan juga memisahkan relasi vertikal dengan relasi horizontal menjadi tantangan kehidupan gereja mula-mula yang banyak dipengaruhi oleh cara pandang doketisme. Cara pandang yang mengingkari inkarnasi Allah di dalam Yesus Kristus. Cara pandang yang menganggap bahwa Yesus yang diberitakan hanyalah Yesus yang kelihatan sebagai manusia, tetapi ia bukan seorang manusia. Cara pandang yang mengingkari bahwa Kristus menderita untuk kita ketika ia berkarya untuk keselamatan dunia ini. Cara pandang ini yang membuat banyak orang Kristen pada waktu itu tidak memberikan perhatian terhadap relasi horizontal, tidak memperdulikan tanggung jawabnya kepada orang-orang yang Tuhan hadirkan dalam kehidupan mereka. Surat 1 Yohanes hendak meyakinkan jemaat pada waktu itu, dan juga jemaat di sepanjang sejarah, bahwa Yesus yang ia saksikan adalah Allah yang menjadi manusia dan sungguh-sungguh hidup sebagai manusia sejati. Yesus sebagai firman yang hidup bukan saja ia dengar, tetapi ia lihat, bahkan ia raba. Dan Yesus Allah sejati dan manusia sejati itu yang ia beritakan. Kesejatian Kristus sebagai Allah yang menjadi manusia nampak di dalam empatinya kepada mereka yang papa, mereka yang berdosa, mereka yang tidak berdaya, dan nampak di dalam ketaatannya untuk melakukan kehendak Bapa sampai mati di atas kayu salib. Jadi apabila kita mengaku sebagai anak-anak Tuhan yang tinggal di dalam Kristus, dan Kristus tinggal di dalam hati kita, maka kita wajib untuk meneladani apa yang Kristus lakukan bagi dunia ini. Marilah kita nyatakan kasih kita kepada setiap orang, baik saudara-saudara sedarah, saudara-saudara seiman, dan siapapun yang Tuhan hadirkan dalam kehidupan kita sebagai anak-anak dari satu Bapa, Allah yang hidup dan yang kekal. Tuhan memberkati kita semua.